Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Pertama dan terutama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih bisa hidup di dunia pada saat sekarang ini. Selawat berangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa umatnya dari zaman kebodohan ke zaman yang berilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Tanpa memperpanjang kata mukadimah, langsung saja masuk ke judul ceramah saya, yaitu yang berjudul Pemerintahan Baru, Harapan Baru. Tepat pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 kemarin, resmi rezim pemerintahan Prabowo Subianto pun akan segera terbentuk. Sebelumnya, para anggota DPR yang juga sudah resmi dilantik, meski baru, banyak di antara anggotanya adalah muka-muka yang lama. Bahkan, jabatan ketua DPR yang baru juga dipegang kembali oleh Puan Maharani dari PDIP, yang notabene adalah ketua DPR periode sebelumnya. Yang menarik, para anggota DPR baru ini ternyata 60%-nya adalah pengusaha dan 174 orang terindikasi terhubung dengan politik dinasti. Karena itu, di satu sisi banyak yang menaruh harapan baru pada rezim pemerintahan baru, juga pada DPR yang baru. Namun, di sisi lain tak sedikit yang pesimis, terutama kalangan muslim yang kritis. Pasalnya, pemerintahan yang baru termasuk DPR baru sudah pasti menjalankan sistem lama atau status quo, yakni sistem demokrasi kapitalisme sekuler. Padahal selain terbukti gagal, sistem ini pun jauh dari nilai ajaran Islam. Dalam sistem ini juga sudah pasti sulit diharapkan syariat Islam bisa diterapkan secara kafah. Padahal tanpa penerapan syariah Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan, bisa dipastikan tak akan ada perubahan ke arah yang lebih baik bagi bangsa dan negeri ini. Di mana faktanya meski telah menggonta-ganti rezim, keadaan negeri ini bukan tambah maju, tetapi malah makin mundur dan terpuruk. Rezim Jokowi yang sejak di periode pertama pemerintahannya pada tahun 2019 sampai dengan 2024 sudah digadang-gadang membawa harapan baru, dan nyatanya hanya memberi harapan semu bahkan palsu. Justru pada rezim Jokowi segala sisi semakin rusak. Hal itu terus berlanjut hingga periode kedua pemerintahannya pada tahun 2019 sampai dengan 2024. Rezim pemerintahan baru pun dipastikan akan bernasib sama. Lantas mengapa rezim pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo bakal mewarisi beban sangat berat dan segudang persoalan yang ditinggalkan oleh rezim Jokowi, khususnya di bidang ekonomi. Di antaranya angka kemiskinan yang semakin tinggi, angka pengangguran dan PHK yang semakin meningkat, pajak yang semakin naik, daya beli masyarakat yang semakin menurun, jumlah kelas menengah yang semakin berkurang, dan beban pembayaran utang negara yang semakin berat. Penguasa sumber daya milik rakyat oleh segelintir orang asing yang makin tak terkendali. Beban ekonomi masyarakat yang makin besar. Dalam hal kemiskinan, jumlah orang miskin di Indonesia per Maret 2024 mencapai 25,20 juta orang. Jumlah itu mengacu pada kriteria Badan Pusat Statistik atau BPS yang mengumumkan garis kemiskinan di Indonesia pada Maret 2024 sebesar 582,932 per kapita per bulan.
Jika kriteria kemiskinan itu dinaikkan sesuai dengan kriteria Bank Dunia sebesar 3 US dollar per hari, maka jumlah rakyat miskin naik menjadi 40% dari total penduduk Indonesia. Di bidang politik, meskipun berhasil memenangkan pemilu, Prabowo tidak memiliki mayoritas legislatif yang solid. Partai Gerindra yang dia pimpin hanyalah memperoleh sekitar 14% suara di parlemen. Ini berarti Prabowo harus merangkul koalisi politik yang luas untuk menjalankan pemerintahan. Dengan koalisi yang gemuk, sangat memungkinkan muncul konflik kepentingan. Akibatnya, niat hati untuk mensejahterakan rakyat ujung-ujungnya cenderung sebatas bagi-bagi kekuasaan. Lantas apa yang diharapkan oleh masyarakat tentang harapan baru pemerintahan ini? Kekuasaan oligarki semakin mencengkeram. Ini terlihat jelas dalam struktur politik dan ekonomi di mana sejumlah kecil konglomerat mengendalikan sektor-sektor strategis seperti sumber daya alam, pertanian, pertambangan, perkebunan, dan infrastruktur dan perbankan. Para oligarki ini juga sering memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan politik. Dalam ini memungkinkan keuntungan pribadi dan sekelompoknya. Belum lagi ragam persoalan di bidang hukum, sosial, pendidikan, dan lain-lain yang makin kesini semakin tampak makin rumit dan kompleks. Di dalam Islam, kekuasaan hakikatnya adalah amanah. Amanah kekuasaan ini bisa menjadikan beban pemangkunya di dunia, sekaligus bisa mendatangkan siksa bagi dirinya di akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kepemimpinan itu awalnya bisa mendatangkan cacian, kedua bisa berubah menjadi penyesalan, ketiga bisa mengundang azab dari Allah pada hari kiamat, kecuali orang yang memimpin dengan kasih sayang dan adil. Sikap kasih sayang pemimpin ditunjukkan dengan upaya untuk selalu memudahkan urusan rakyat, mengembirakan mereka dan tidak menakut-nakuti mereka dengan kekuatan aparat hukum. Adapun sikap adil, pemimpin ditunjukkan dengan kesungguhannya menegakkan syariat Islam di tengah-tengah masyarakat. Sebabnya tidak ada keadilan tanpa penerapan dan penegakan syariat Islam. Karena itulah siapapun penguasanya, jika dia tidak menjalankan pemerintahan berdasarkan syariat Islam, maka dia berpotensi menjadi penguasa yang zalim dan fasik. Karena kekuasaan adalah amanah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan para pemangku jabatan dan kekuasaan agar tidak menipu dan menyusahkan rakyat. Beliau bersabda, tidaklah seorang hamba yang Allah beri wewenang untuk mengatur rakyat mati pada hari itu, sementara dia dalam kondisi menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga bagi dirinya. Di dalam Islam, agar pemangku kekuasaan bertindak amanah, ia wajib mengembangkan kekuasaannya di atas pondasi agama, yakni Islam. Inilah yang juga ditegaskan oleh Imam Al-Ghazali. Agama dan kekuasaan itu ibarat dua saudara kembar. Karena itu sering dikatakan agama adalah pondasi, sementara kekuasaan adalah penjaganya. Apa saja yang tidak memiliki pondasi akan hancur. Apa saja yang tidak memiliki penjaga akan lenyap. Di dalam Islam, kekuasaan harus diorientasikan untuk menegakkan Islam, melayani berbagai kepentingan masyarakat baik muslim maupun non-muslim. Hal ini hanya akan terwujud jika kekuasaan itu menerapkan syariat Islam secara total dan seluruh aspek kehidupan. Kekuasaan semacam ini terwujud hanya dalam institusi pemerintahan Islam, yakni khilafah Islam, bukan dalam sistem pemerintahan yang anti syariah, baik sistem demokrasi ataupun yang lain.
Khilafah Islam akan mengatur berbagai urusan seluruh warga negaranya atau muslim maupun non-muslim dengan syariat Islam, seperti menjamin kebutuhan hidup, menyelenggarakan pendidikan yang terbaik dan terjangkau, menyediakan fasilitas kesehatan yang layak dan cuma-cuma untuk semua warga tanpa memandang ekonomi. Khilafah akan mengelola sumber daya alam milik rakyat seperti tambang minyak, gas, batu bara, mineral, emas, perak, nikel, dan lain-lain. Agar bermanfaat bagi segenap warga negara, khilafah tidak akan membiarkan sumber daya alam milik rakyat itu dikuasai oleh swasta, apalagi pihak asing. Khilafah Islam juga akan menjaga dan melaksanakan urusan agama seperti melindungi kehormatan, harta, dan jiwa masyarakat Islam maupun non-muslim. Khilafah Islam pun akan menyebarluaskan risalah Islam ke seluruh dunia. Khilafah yang akan memimpin jihad demi menyelamatkan kaum muslim yang tertindas di berbagai negeri seperti Palestina, Xinjiang, Myanmar, dan lain-lainnya. Akan tetapi, yang mereka butuhkan sekaligus adalah sistem pemerintahan baru, yakni sistem pemerintahan Islam. Sebab jelas sejahtera, adil, dan makmur hanya mungkin saat umat Islam mengamalkan dan menerapkan syariat Islam. Pengamalan dan penerapan syariat Islam secara kafah tentu merupakan wujud ketakwaan yang hakiki. Ketakwaan yang hakiki inilah yang bakal mendatangkan aneka keberkahan, khususnya bagi negeri ini. Andai penduduk negeri beriman dan bertakwa, kami pastikan akan membukakan bagi mereka aneka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka telah mendustakan ayat-ayat kami. Karena itu kami menyiksa mereka akibat perbuatan mereka. Di mana pengamalan dan penerapan syariat Islam secara kafah inilah yang juga dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat mendirikan negara Islam untuk pertama kalinya di Madinah. Kebijakan ini dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin dan para khalifah setelahnya dengan hanya menegakkan khilafah Islam yang juga hanya menerapkan syariat Islam. Sekian ceramah dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.